adik-adik. Kakak harap adik-adik dalam kondisi baik-baik saja ya. Yuk kita bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, yuk sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 38 ayat 1-5. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat. Ia menjadi terlalu berat bagiku. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Filipi 1
ayat 3 sampai 5. Filipi 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar boleh dapat menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Kau sudah menolong sampai saat ini ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin hati dan pikiran kami pada saat kami membaca firman Tuhan, dan biarlah hikmat dari Tuhan yang boleh dapat menolong kami supaya kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini boleh dapat menjadi rema, boleh dapat menjadi penolong bagi dalam kehidupan kami sampai kami dewasa nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab minggu pagi ini terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 5 yang berbunyi demikian. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, demikianlah pembacaan firman pada minggu pagi ini. Adik-adik, tadi kita baru saja membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat siapa Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus itu adalah orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke kota Damsyik. Setelah menjadi murid Tuhan, Rasul Paulus berkeliling ke banyak kota, ke banyak daerah untuk mengabarkan Injil, yaitu kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ketika memberitakan Injil, banyak suka duka yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada orang-orang yang mau menerima Injil Tuhan, tapi ada juga loh orang yang tidak mau menerima Injil Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menerima Injil Tuhan, mereka membenci Rasul Paulus dan berbuat jahat kepada Rasul Paulus. Tahu nggak? Mereka berusaha membuat Rasul Paulus susah. Misalnya dengan cara memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara loh. Seperti ketika saat Rasul Paulus menulis surat Filipi ini. Saat menulis surat Filipi, Rasul Paulus sedang berada dalam penjara adik-adik karena perbuatan orang-orang jahat itu. Namun walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus tidak merasa sedih. Justru Rasul Paulus merasa sukacita adik-adik. Loh, kok bisa ya? Orang merasa sukacita, merasa senang, padahal sedang di dalam penjara. Ternyata, Rasul Paulus merasa sukacita karena ketika dalam penjara, Rasul Paulus itu ingat sama jemaat di Filipi dan memutuskan untuk menulis surat kepada mereka. Nah, adik-adik, Rasul Paulus merasa sukacita karena sikap hidup orang-orang jemaat di Filipi itu sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat di Filipi selalu siap menolong orang lain. Mereka selalu rela berbagi dengan orang yang lain. Mereka selalu menghibur orang-orang yang susah. Mereka mengasihi semua orang dan hidup dalam damai dan berteman dengan semua orang. Jemaat Filipi sangat ramah dan baik hati. Mereka juga mengasihi Rasul Paulus dan bersikap baik kepada Rasul Paulus. Sikap hidup jemaat Filipi yang sesuai dengan firman Tuhan inilah yang membuat orang banyak senang pada mereka adik-adik. Dan tentu aja Tuhan Yesus juga sangat senang pada jemaat di Filipi. Karena sikap hidup orang-orang jemaat Filipi membuat orang-orang lain memuliakan nama Tuhan dan mau menjadi murid Tuhan juga. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus merasa sukacita atau gembira. Wah, hebat ya adik-adik. Jemaat di Filipi, mereka memberi contoh sikap yang baik kepada semua orang Kristen yang ada. Termasuk buat kita semua saat ini. Jemaat di Filipi mengajak kita
hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita membuat orang lain senang dan Tuhan juga senang. Selalu mau menolong orang lain, rela berbagi, peduli pada kesusahan orang lain, mau menghibur teman yang sedih, mau berteman dan sayang pada semua orang. Itu semua adalah sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat di Filipi melakukan semuanya itu adik-adik dan membuat hati Tuhan serta orang-orang lain senang. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti jemaat di Filipi, sehingga kita membuat hati Tuhan dan hati orang lain yang ada di sekitar kita juga senang. Jadi dengan demikian banyak orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus juga. Roh Kudus menolong kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dan telah memimpin ibadah kami. Dan tadi kami juga sudah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat melakukan segala firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam rangkaian syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu pada saat ini bangsa kami sedang mengalami bencana. Kiranya Tuhan Yesus mau cepat pulihkan bangsa dan negara kami, lebih khusus orang-orang yang terkena terdampak COVID-19. Yesus juga memberkati para dokter, para perawat yang menjadi garda terdepan untuk mengatasi situasi COVID-19 ini. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih khusus gereja kami ya Tuhan Yesus, GPIW Kagis. Karena Tuhan Yesus menyertai gereja kami, agar gereja kami dapat menjadi terang bagi di sekitar lingkungan gereja kami ya Tuhan Yesus. Berkati majelis yang bertugas, berkati Pak Pendeta yang bertugas agar dapat memimpin jemaat kami dengan baik. Berkati juga orang-orang tua, orang-orang jompo, orang-orang sakit, karena Tuhan Yesus jaga dan lindungi mereka semua dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, karena Tuhan Yesus jaga dan lindungi mereka. Inilah doa yang kami naikkan ya Tuhan Yesus, kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah kita pada akhir ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau sudah memberkati kami semua pada saat kami mendengarkan firman-Mu, pada saat kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati akan kehidupan kami, Tuhan memberkati akan kesehatan kami, dan supaya Tuhan juga boleh tolong, supaya kami boleh dapat berkumpul bersama, beribadah bersama secara online minggu depan. Inilah kami ya Bapa, kami mau serahkan segala kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang minggu ke depan Tuhan, biar Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa